Flashback. David, Pasco, Joel, Othniel, Sean, dan Joy duduk di sofa dalam ruangan itu. Mereka semua dengan tenang menunggu penjelasan dari Sean mengenai kejadian yang sebenarnya dan mengapa Diandra bisa sampai di tangan Sean dan yang lainnya. Flashback. Setelah kepergian Joel dari rumah mereka, para pengintai yang diperintahkan untuk menculik Diandra bersiap di posisi mereka masing-masing. Terdapat 10 orang pengawal yang menjaga rumah itu, sedangkan pengintai itu terdiri dari 15 orang pria bertubuh besar dengan pengikat kepala berlambang harimau. Mereka berasal dari kelompok mafia yang sering dipanggil dengan sebutan Tiger, musuh bebuyutan Black Rose yang sudah dihancurkan Pasco tahun lalu. Orang-orang itu menyerang anak Bojol dan Pasco yang berada di sana. Beruntung anak buah Pasco terhubung langsung dengan markas besar aliansi Black Rose, sehingga mereka langsung tahu kalau ada serangan mendadak di area yang mereka sebut Area 88, area yang harus dilindungi. Dengan cepat alarm di markas Black Rose berbunyi setelah anak buah Pasco mengirim kode suara. Anak buah Joel dan Pasco dilumpuhkan dan disuntik dengan racun berwarna merah terang. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu dan mencari di mana posisi Diandra. Mereka menjalankan perintah penculikan dari seseorang yang belum jelas diketahui siapa itu. Diandra yang tak sadarkan diri diangkat dan dibawa menuju mobil van berwarna hitam yang sudah menunggu di depan rumah Pasco. "Ayo berangkat," ucap pria membawa tubuh Diandra ke dalam mobil. Wanita itu diletakkan di kursi penumpang dengan keadaan lemah. "Kau tidak ikut, bodoh?" umpat seseorang yang mencekik leher pria itu dari belakang dan menodongkan pistol ke kepala penculik itu. Apa ini?" ucap penculik itu terkejut bukan main. Bagaimana bisa mereka sampai lengah seperti ini? Padahal beberapa saat lalu mobil hitam itu ditumpangi oleh anak buah kelompok Tiger. Namun sekarang jelas orang yang berbeda menumpangi mobil itu. Temannya yang duduk di depan melakukan perlawanan pada pengemudi yang membawa mobil itu, namun buk, tak, tak. 3 pukulan telak di titik terlemahnya membuat pria itu diam kaku tak berdaya. Bahkan belum ada satu serangan dia layangkan. Tubuhnya sudah kaku karena dipukul, tepat pada bagian titik vital yang membuat tubuh kaku seketika. Bruk, pria itu ditendang keluar oleh pengemudi yang hanya memiliki sebelah mata dan luka bekas jahitan di sepanjang wajahnya. Tubuhnya kekar, banyak bekas luka jahitan yang bekasnya ditutupi dengan tato di sekujur tubuhnya. "Bodoh," umpat pria itu sambil melemparkan tatapan tajam ke arah penculik itu. "Lihat keluar," ucap pria yang membekuk penculik yang membawa Diandra tadi. Dia adalah Sean, pria sangar itu. Kepala penculik itu diputar paksa untuk melihat apa yang terjadi di depan mereka saat ini. Bahkan mata pria itu dibuka paksa oleh Sean. "Lihat dengan jelas, bajingan. Beraninya kau mengganggu seorang wanita lemah di area kami," ucap Sean dengan nada tajam dan menusuk. Sean sangat membenci kekerasan pada anak-anak dan wanita. Karena setiap dia melihat itu dia terbayang dengan anak, istri, dan keluarga yang dijaganya penuh. Penculik itu melihat ke arah luar. Betapa terkejutnya dia saat melihat anak buahnya sudah dilumpuhkan. Ada yang kabur dan beberapa orang tertangkap dan dimasukkan ke dalam pan hitam, persis seperti yang mereka naiki. "Black Rose," ucapnya gemetar ketakutan sambil melirik ke arah Sean yang menyeringai seperti singa liar. Di belakang pria itu dia melihat jelas tato bunga mawar hitam di lengan kiri setiap pria yang menghajar anak buahnya. Black Rose yang legendaris ternyata menguasai lokasi itu. "Beraninya kau bermain-main di area kami dan menculik seorang wanita? Kalian tahu kan kami paling benci melihat kekacauan di area kami," bisik Sean dengan suara pelan menusuk membuat penculik itu bergetar ketakutan. Area 88 adalah area kekuasaan Black Rose, apalagi jika daerah itu sudah ditandai dengan bendera biru, maka tak ada yang boleh menyebabkan kekacauan di area itu. Jika sampai ada yang berani berbuat jahat, maka akan diselesaikan di markas Black Rose. Setelah tumbang dari pemimpin lamanya, Black Rose kini menjadi aliansi yang melindungi anak-anak dan perempuan. Apalagi di daerah itu banyak mafia yang bersebaran. Mereka akan mengajar siapapun yang berani bermain-main di area mereka. Sial, bagaimana si bodoh itu mengatur strategi. Ini area 88 yang tidak boleh disentuh ataupun diusik. Kalau sampai bos tahu ini kami semua akan mati di tangannya.
Batin penculik itu yang tengah bergetar ketakutan apalagi saat ini nyawanya benar-benar terancam. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Sean, karena dia tahu leader Tiger tidak akan bertindak ceroboh jika sudah diberi peringatan keras apalagi sampai menyinggung Pasco. Itu sama saja menggali lubang kuburan mereka. Pria itu tetap diam dan tidak ingin memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Jika dia bukan suara, sama saja dia mati di tangan bos dan di tangan musuh mereka itu. Jika dia tetap diam, mungkin dia akan disiksa sampai ambang batas kematian. Benar-benar membuatnya frustasi. "Sial, apa yang harus kulakukan?" ucap penculik itu di dalam hati. Sakit?" Dianra bangun dan kembali meringis kesakitan. Dia mengalami pendarahan membuat Sean terkejut bukan main. Dianra meringkuk, dia menekan perutnya, air matanya sampai keluar karena dia benar-benar kesakitan saat ini. "Bawa kalian orang ini, jangan biarkan dia lepas," ucap Sean menyerahkan penculik itu pada anak buah Sean yang tengah berjalan di depan pintu mobil. "Baik, Tuan," jawab mereka serentak. Penculik itu dibekuk dan diikat, mulutnya ditutup dan tangan serta kakinya diikat dengan kencang. "Jack, ayo berangkat, kita ke rumah sakit," ucap Sean yang dianggukkan oleh Jack, pengemudi bermata satu itu. Selama di perjalanan, Dianra meringis kesakitan, darahnya menetes semakin banyak, wajahnya pucat dan keringatnya menetes membasahi tubuhnya. Flashback end. Mendengar penjelasan Sean membuat David dan Pasco mengeraskan rahang mereka. Terasa aura dingin menusuk di dalam ruangan itu yang akan membuat siapapun yang berada satu ruangan dengan mereka merasa sesak napas. "Di mana pria itu sekarang?" tanya David. "Kami melepaskannya," ucap Sean yang membuat mereka terkejut apalagi Othniel dan Joy, namun Pasco, Joel, dan David paham dengan strategi Sean. Mereka dengan sengaja pura-pura lengah dan membiarkan pria itu lepas. Padahal di tubuhnya sudah dipasangi alat pelacak berbentuk microchip yang sangat kecil yang warnanya menyerupai warna kulit. Dengan menggunakan itu mereka bisa melacak keberadaan target mereka. "Apa sudah ada pergerakan?" tanya Joel. "Belum, kita akan awasi selama seminggu ini. Mungkin dia tak akan segera menemui orang itu karena misinya gagal," ucap Sean. "Baik, terus awasi dan perketat keamanan," ucap Pasco yang dianggukkan oleh Sean. "Bagaimana dengan racun itu?" tanya Sean. "Sudah ditangani, mereka sudah dibawa ke markas," ucap Pasco. "Baiklah, kami akan memastikan kalau identitas kalian tidak terbongkar," ucap Sean. Joel tampak diam, kali ini dia akan bertindak sendiri untuk membongkar siapa gerangan yang berani bermain-main dengan mereka. "Akan kuhabisi kau jika sampai kau juga terlibat dengan kejadian ini, Kak," batin Joel. Pasco melirik Joel. "Apa yang akan kau lakukan, Joel?" batin Pasco.